Nah, Pelan. sekarang nih nampaknya di tengah-tengah kita Mm. udah ada yang apa namanya gregetan dia Oh, sebenarnya betul sekali. untuk mengeluarkan isi-isi yang ada dalam hati, Mm. pikiran dan Dari season satu pun saya perhatikan udah agak-agak gelisah beliau. gelisah Ingin beliau untuk menyampaikan semua mengeluarkan unek-uneknya. tuh. Sampai tadi ada terucap tuh sampaikan sekarang atau nanti ya Ah, kata beliau. betul. Sekarang nih boleh lah Kak disampaikan Ah, Kak. insya Allah. Silakan Mahfud. Bismillah, alhamdulillah. Yang jelas kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan sudah disampaikan Ustaz Sahrul tadi sebelum maksudnya Idul Fitri. Kewajiban-kewajiban kita diantaranya membayar zakat, membayar kifarat, kemudian kesunahan-kesunahan menjelang sholat Id. Datangnya Idul Fitri sudah disampaikan oleh Ustaz Mauli, diantaranya tadi mandi, memakai perhiasan secukupnya, dan sebagainya dan sebagainya. Tentunya yang perlu kita kupas sekarang itu fenomena yang ada di masyarakat setelah sholat id. Setelah sholat id, fenomena sekarang ini jauh berubah daripada tradisi-tradisi waktu kita masih kecil-kecil dulu. Karena memang entah pergeseran zaman atau memang modernisasi ini dan teknologi merubah sebuah zaman dari yang dulunya bersahaja timbul kepada individual. Contoh fenomena yang sekarang ini, kebanyakan dari kita setelah sholat id kumpul-kumpul di rumah dengan keluarganya, setelah itu pergi ke ujung dunia sana, entah kemana-kemana dengan alasan pergi berlibur, Wisata. pergi wisata. Kalau di Sandai, kalau di Sandai pergi ke Pontianak biasa, pergi ke Ketapang, ya itu enggak salah sih. Cuma ada beberapa hal yang tertinggal dari esensinya Idul Fitri. Karena Idul Fitri ini Id Idul Fitri kembali kepada fitrahnya, tadi sudah disampaikan ke Sahrul. Fitrahnya kita seperti manusia yang baru lahir, yaitu suci. Setelah kita menjalankan dari pertama sampai akhir puasa, kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan maghfirah, dan kita mendapatkan ampunan dari api neraka. Setelah menjalankan puasa, itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Tetapi hablum minan nas belum selesai. Hablum minan nas belum selesai. Apa itu hubungan kita dengan manusia? Di antaranya saling bermaaf-maafan. Dahulukan sebelum kita pergi wisata. Tidak menidakkan kita untuk pergi wisata. Bukan berarti melarang untuk kita pergi wisata. Boleh, semua orang boleh berlibur. Ya, karena momen-momen di Idul Fitri ini momen-momen libur, cuti nasional. Sekolah cuti, kemudian pabrik-pabrik cuti, PNS, ASN semua cuti. Jadi momen ini digunakan untuk berlibur, sah-sah saja, tak masalah. Cuma jangan sampai meninggalkan esensi dari Idul Fitri. Yaitu apa tadi? Selesaikanlah hablum minan nas, kita sesama manusia datang. Siapa yang pertama kita datangi? Yaitu orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kita datangi, kita minta ampun, minta maaf kepada orang tua kita, orang tua, mertua. Nah, pokoknya orang-orang yang masih berkaitan dengan kita. Baik itu paman, bibi, pak ade, bude, uak, maklong, paklong, semuanya kita kunjungi. Setelah itu siapa lagi? Setelah itu saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara-saudara sepupu, nah semuanya kita kunjungi. Setelah itu siapa lagi? Tetangga. Karena tidak ada saudara yang paling dekat kecuali tetangga kita. Nah, tetangga kita adalah saudara yang paling dekat. Disebut juga saudara. Kiri kanan, 10 rumah ke kiri, 10 rumah ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, ini kita dahulukan untuk kita bersilaturahim, mengunjungi mereka dengan apa tadi yang disampaikan Ustaz Mauli, meminta maaf, saling ridho. Mungkin selama dalam perjalanan 1 tahun ada salah kata, ada tindakan kita yang
kurang menyenangkan dan sebagainya di momen Idul Fitri ini untuk kita saling ridho, saling memaafkan. Tentunya itu tidak bisa kita lakukan dalam sehari. Karena ramai nih, Iya, kita betul. punya saudara ramai, kita punya tetangga kiri kanan dan sebagainya. Mungkin perlu waktu sehari atau 2 hari atau 3 hari. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita boleh untuk berangkat berlibur. Jadi jangan sampai setelah sholat Id siangnya langsung berangkat berlibur. Tetangga kiri kanan tidak didatangi, tidak disilaturahmi. Bagaimana dengan hubungan kita dengan manusia tadi? Maka lebih dianjurkan kita bersilaturahim kepada tetangga dan keluarga terlebih dahulu, sehari atau 2 hari sebelum kita berangkat liburan. Nah itu. Dan ketika berliburan ini anjuran saja sih sebenarnya. Ketika liburan, karena liburan ini liburan serentak cuti bersama, tentunya banyak orang yang keluar dan lalu lalang di jalan. Tentu kita tetap menjaga keselamatan. Karena maklum, banyaknya kendaraan, banyaknya orang yang pergi berlibur, ini pasti menimbulkan sebuah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kita selalu berhati-hati ketika kita berangkat untuk berlibur. Karena banyak di tahun-tahun kemarin ketika Idul Fitri liburan, biasanya anak-anak muda terutama. Nah ini himbauan juga untuk para orang tua yang punyai anak yang usia-usia pelajar, usia-usia ABG, ketika mereka berangkat ke tempat liburan, ke Ketapang atau ke Pontianak, harus hati-hati. Ya kalau memang mereka belum bisa untuk kita lepaskan sendiri, jangan kita kasih izin mereka, karena rata-rata mereka masih tahap ugal-ugalan bawa kendaraan, terutama bawa motor, salip-salipan dengan kawan-kawannya dan sebagainya, kebut-kebutan di jalan, akhirnya bisa menimbulkan kecelakaan. Yang mana kita esensinya libur itu untuk suka-suka, malahan kita dapat kabar duka. Nah ini yang kita tidak mau. Jadi tadi yang pertama, jangan kita lupakan silaturahmi dan silaturahim terlebih dahulu setelah liburan. Nah setelah itu kita berangkat liburan, selalu berhati-hati menjaga anak-anak kita. Kalau memang belum pantas untuk membawa kendaraan jarak jauh, jangan kita izinkan untuk meminimalisir. Ya, karena kalau takdir Allah kita tak tahu, Allahu a'lam. Umur kita tak tahu, Allahu a'lam, Allah yang punya kehendak. Tetapi kita wajib hukumnya untuk mengusahakan sesuatu yang sifatnya safety atau sesuatu yang sifatnya keselamatan diri. Nah itu fenomena yang terjadi di masyarakat itu, sehingga yang memang kita harus benar-benar pahami dan amati ketika menjelang atau sesudah sholat Id, pasca kita sholat Id kemudian berlibur dan sebagainya. Oke. Berarti terkadang orang tuh setelah sholat Id dia lupa untuk melakukan hablum minan nasnya ya Kak ya. Dia Kebanyakan seperti itu. langsung liburan. Padahal Mungkin kan itu esensinya itu. padahal esensi ya, dan seharusnya adalah hablum minan nasnya juga harus dilakukan gitu ya Kak ya. Hablum minanasnya yang dulu dilakukan, orang-orang terdekat kita dulu yang kita datangi. Nah itu. Dan sebetulnya gini Sob, di tahun-tahun belakang ini kita ada terjadi pergeseran makna di situ. Benar. Pergeseran nilai, pergeseran moral. Dulu Sob, ketika kami kecil, itu ketika setelah habis sholat Id, kita pertama pasti datang ke orang tua. Setelah orang tua, orang-orang terdekat seperti kata antum. Dan setelah itu, kita Ustaz, kita mengusahakan bagaimana caranya satu desa, satu kampung mungkin ke kiri berapa, ke kanan berapa, depan, belakang itu kita datangi semua rumah. Iya benar. Jadi kita datang ke rumah mereka satu-satu, kita minta maaf di situ. Nanti setelah rumah ini bergeser lagi ke rumah sebelahnya dan sebelahnya itu waktu kecil ada seperti itu, dan itu adalah fenomena yang sekarang mungkin jarang kita temui Ustaz. Iya.
Itulah yang mungkin namanya pergeseran makna di zaman sekarang itu. Nah. Itu penyebabnya apa sebetulnya? Maka tadi yang saya sampaikan di awal, mungkin kemajuan teknologi ini membuat pergeseran-pergeseran peradaban. Dulu orang, contoh yang paling kecil, dulu orang ketika belum ada HP atau dia punya HP tapi belum Android, masih sifatnya Nokia, SMS dan telepon. Nah, orang-orang tidak ada kesibukan lain setelah sholat maghrib, setelah mereka makan dan berbuka, melainkan semua berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat isya dan sholat tarawih. Masjid-masjid penuh, walaupun di akhir-akhir berkurang itu pasti, tetapi masih ramai daripada yang sekarang. Nah, sekarang ini fenomenalnya semua sudah pegang teknologi HP, sibuk dengan akun-akun media sosial masing-masing. Nah, yang kedua, pergeseran peradaban dengan adanya kemajuan di antaranya. Nah, dulu kita yang adanya cuma warung makan dan warung kopi. Nah, sekarang banyaknya kafe-kafe shop. Betul. Ya, timbul perjamuan di mana-mana sehingga mereka setelah istirahat atau bahkan mereka dari mulai sore sampai ke malam sudah nongkrong di cafe shop. Nah, jadi pemuda-pemuda sekarang ini nongkrongnya, kesibukannya pada saat bulan puasa bukan di masjid, seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu ya, habis tarawih stay di masjid sampai tidur di masjid sampai bangunkan sahur, keliling. Nah, sekarang enggak, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kafe-kafe shop. Iya, betul. Nah, Jadi bergeser dari masjid ke kafe. Ke kafe. Mungkin ada jokes, jadi Lailatul Qadar itu turunnya di kafe. Lailatul Qadar turunnya di kafe. Jangan. Itu nampaknya gurauan yang sedikit berbahaya, agak nyerempet-nyerempet. Ya, itu gurau, tapi ya kenyataannya seperti itu sekarang. Ya. Bahkan begini, Seth. Banyak di masjid dan juga surau. Kita bandingkan dengan waktu kecil kita. Waktu kecil itu kita sering mendengar lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari surau, terus kemudian bahkan iktikaf itu saat 10 hari terakhir itu anak-anak kecil zamannya kita itu Masya Allah semangatnya itu di dalam iktikaf di 10 hari terakhir. Cuman di zaman akhir sekarang ini saat kita melihat ya banyak sih anak kecil, cuma yang dipegang bukan Al-Quran, dipegangnya adalah HP, yang mana teriaknya bukan teriak takbir, bukan teriak zikir, tapi teriaknya boya, defeat, game online, game online, TikTok dan yang lain-lain itu. Nah, itu kan suatu fenomena yang miris sebetulnya. Ya, yang jelas anjuran kita untuk kita semuanya dan para orang tua pemirsa yang mendengar kajian kita ini, memang sepatutnya kita sebagai orang tua lebih selektif lagi dalam mendidik anak kita, karena baik itu di rumah maupun ketika mereka izin keluar, ketika memang hal-hal yang tidak bermanfaat, berfaedah, lebih baik anak kita ini kita izinkan untuk keluar rumah, karena seumuran mereka, apalagi umur-umur yang memang dalam usia sekolah, ya tidak ada manfaatnya ketika mereka keluar malam. Ya, bagus mereka menghabiskan waktu di masjid, di musola, dengan mengaji Al-Quran atau apapun kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian sama juga tadi ketika datang hari raya, ya ketika memang tidak ada manfaatnya mereka pergi keluar dan memang belum waktunya mereka untuk mengendarai motor sendiri, lebih baik mereka stay di rumah, lebaran di rumah dengan keluarga yang ada di rumah, di beberapa tetangga atau beberapa saudara dekat saja, apalagi memang tidak ada yang dikunjungi, pergi jauh itu, misalnya ke Ketapang tak ada saudara di sana, cuma hanya sebatas liburan saja. Bukan berarti liburan tidak boleh.
tetapi kita harus mencari asas manfaat dan asas prioritas. Daripada anak-anak kita dalam usia sekolah yang mana dia belum pantas atau belum yakin kita untuk mengendarai motor di suatu jalan yang padat. Di perkotaan ini memang ya padat, nggak seperti kita yang ada di tempat kita yang nggak begitu padat, ya maka lebih baik jangan kita izinkan. Maka orang tua ini, peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan menjaga anak-anak ke depan. Seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi sebetulnya saya sependapat Gus dengan beliau ini, termasuk dari segi himbauan beliau terhadap orang tua. Jadi sebetulnya anak-anak itu, yang namanya anak-anak ya betul anak-anak, kan? Akalnya belum sempurna, belum dia ini dewasa, katakan seperti itu. Maka ini sebetulnya selaras dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya anak kecil itu harus dididik, harus diajari oleh orang tuanya untuk apa? Untuk sholat di usia 7 tahun. Dan setelah itu, ketika dia dalam masa pendidikan itu, dia telah sampai di usia 10 tahun, orang tua wajib, namanya wajib untuk apa? Memberi hukuman kepada anak itu jikalau anak itu tidak mau sholat. Dan ini berlaku untuk semua jenis ibadah, termasuk puasa, termasuk belajar, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, inilah sebetulnya peran penting daripada orang tua, Gus. Jadi kita nggak boleh, nggak bisa kita 100% menyalahkan anak tersebut. Oh, anak-anak di surau, di masjid, nggak ngaji, nggak tadarus, malah main HP terus. Nah, kita tanya dulu, di rumahnya dididik nggak? Di rumahnya diarahkan nggak dengan orang tuanya? Jangan sampai mereka bilang, oh, saya cuma disuruh datang ke masjid, nggak disuruh ibadah. Iya, jadi gitu. Berarti di antara kenakalan remaja nih secara tidak langsung ya Tat ya. Berarti ada juga kesalahan dari orang tuanya berarti. Ya. Karena tidak mendidik dengan sebaik mungkin berarti. Ya, Seperti itu ya Tat ya. kadang ada juga sudah dididik. Iya. Ada beberapa ada juga sudah dididik dan memang itu memang murni dari memang kenakalan anaknya memang yang luar biasa. Tetapi sebagian besar sebagian besar itu berarti kebanyakan. Nah, kebanyakan kurang maksimalnya dalam kepedulian anak atau peran orang tua dalam mendidik anak. Kadang orang tua ini kasihan melihat anak. Padahal apakah ini sebuah hadis atau sebuah kalam, Anda lupa siapa yang meriwayatkan, Anda lupa. Coba intinya jangan kita anak kita nangis pada usia muda. Kita tidak turutkan dia. Kita tidak belanjakan dia dengan apa yang diinginkan. Otomatis dia nangis. Tetapi jangan sampai kita nangis di usia tua. Kenapa? Ya ketika kita melihat kenakalan dia di remajanya, di usia-usia mereka yang sudah dewasa, nakal, maka tidak ada yang dapat kita bisa lakukan selain kita hanya cuma menangis. Karena tak mungkin lagi kita untuk mendidiknya, dia akan berontak karena mereka sudah punya prinsip hidup masing-masing. Maka tak apa kita melihat anak kita nangis pada usia anak-anaknya daripada kita menangis di usia tua dengan kelakuan dia. Nah, itu. Ada tambahan Pak? Iya. Jadi kalau ditanya apakah orang tua itu berkontribusi terhadap kenakalan remaja di zaman sekarang, boleh dijawab ada cukup kontribusi di situ. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah Arab ya, atau pepatah hadis yang mengatakan bahwasanya madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi sebuah kelulusan dari madrasah, kalau madrasahnya bagus, akreditasi A, insya Allah kelulusannya itu mencerminkan daripada madrasah itu sendiri. Nah, kalau madrasahnya tidak peduli dengan kelulusannya, dengan muridnya, dengan anaknya, maka itu juga ada kontribusi di situ. Ya, maka sama-sama kita
semua elemen kalau di dalam dunia pendidikan agama itu, semua elemen harus berperan, termasuk anak itu sendiri, orang tua, dan juga guru. Tiga ini harus berkontribusi di dalam menjaga generasi muda untuk kedepannya. Kalau di antara tiga ini ada yang tidak mau berkontribusi, nah maka wassalam. Anak semangat, orang tua tidak semangat, maka anak akan gagal, walaupun gurunya juga semangat. Nah, orang tua semangat, guru semangat, anaknya tidak semangat, maka ini juga akan menghasilkan kegagalan generasi seperti itu. Tambahan. Tadi beliau bilang tuh gimana tuh? Al-um madrasatul ula. Nah, mungkin supaya laki-laki ini merasa punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ibu saja. Bukan cuma ibu saja. Al-um madrasah lil ula. Sedangkan tambahnya apa? Wal abuhu mudiruha. Sedangkan bapaknya itu pimpinannya, ya. Jadi jangan cuman ibu, bapak pun punya tanggung jawab, ya. Jadi peran penting antara bapak dan ibu membentuk sebuah bahtera kehidupan. Nampaknya udah agak berat ke bahtera kehidupan ya, Ustadz kita yang paling muda nih ya. Karena Kayaknya sudah ada mencari ke arah situ. Udah persiapan nampaknya udah insya agak Allah, lebih banyak daripada kita nih dia. sebuah kapal itu kan di lautan, kalau cuma ada kapal nggak ada nahkoda, tenggelam atau mungkin sesat. Atau mungkin kita bahasa anime kan One Piece. One Piece itu sebuah kapal dan punya nahkoda. Nahkodanya itu Nami. Jadi kalau Nami ini nggak ada, ini nggak pakai sampai. Mau dia ke es Blue nggak pakai sampai. Mau ke dia ke Taldon nggak bakal sampai. Kenapa? Tidak ada yang navigator. Begitupun dalam sebuah kehidupan. Kalau cuman bapak yang ngarahkan, ibunya nggak mendukung, anaknya minta ini ke bapak dikasih, minta ke ibu enggak. Tidak ada ikatan persetujuan di antara keduanya ini. Ujung-ujungnya nanti setiap kali minta pasti ke bapak, ke ibunya enggak lagi. Atau mungkin sebaliknya, setiap ke ibu dikasih, ke bapak enggak. Lama-kelamaan anak ini malah menghiraukan bapaknya, fokus ke ibu. Nah, maka pentingnya antara suami dan istri ini membuat persetujuan. Kalau anaknya minta izin ke bapak dulu dan ke ibunya dulu, supaya punya image anak ini ke orang tuanya. Takutnya kalau cuma bapaknya mengizinkan, ibu yang enggak, lama kelamaan dia cuek ke bapaknya, ke ibunya, fokus ke bapaknya aja. Lama kelamaan lagi malah hilanglah image daripada ibunya. Begitu. Ilmu parenting Ustadz kita nih lebih tinggi nampaknya. Iya. Saya Dan diajari ini, oleh Ustaz. beliau. Ini juga Yang pengalaman. saya dengar sebuah, ini kayaknya pepatah atau apa gitu Ustaz ya. Termasuk bakti kita. Jadi orang tua itu, seorang ayah itu bisa durhaka kepada anak, Ustaz. Nah, itu saya dengar. Jadi gimana ayah ini durhaka kepada anak jikalau dia salah memilih ibu? Betul nggak, Ustaz? Betul sekali. Jadi kata antum tadi tuh, ibu adalah sebuah nahkoda ya. Iya. Iya, itu sebagian daripada usaha kita untuk membentuk karakter seorang anak. Maka kalau seorang ayah itu salah di dalam memilih nahkoda, memilih ibu, ini juga akan berpengaruh kepada anaknya. Iya. Betul nggak, Ustaz? Betul. Contohnya mungkin seperti Nabi, siapa kalau salah, Nabi Lut. Nabi Lot. Nabi Lut seorang nabi yang taat kepada Allah, namun beliau ini punya istrinya membelok, sehingga pada waktu itu dia mendukung kaumnya untuk melakukan Sodom. sodomi. Tapi kesalahan umat zaman sekarang lebih lagi. Pada waktu itu kalau ininya homo, ya. Cuman zaman sekarang ini ditambah-tambah, jadinya sesama wanita pun ada. Bahkan saya punya kawan di Thailand, dia bilang itu LGBT. bukan, laki-laki ada perempuan, gender ya, Gender. gender itu cuma dua harusnya kan, Ya. laki-laki dan perempuan. Ya, terus?
Cuman kawan saya bilang itu di Thailand ada 17 kalau tidak salah. 17. 17. 17. Saya tanya sama Itu dia, aja, tapi. dia cuma bisa jawab sebagian aja. Saya pun katanya enggak tahu, pusing katanya. Masih 17. Harusnya kan laki-laki perempuan jelas. Ini Ya. wallah alam. Gimana ceritanya itu? Oh, mungkin ada laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Begitu. Bukan kalau zaman sekarang bukan cuma menyerupai saja, menjiwai kayaknya. Menjiwai. Jadi fisiknya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Ada yang lebih parah, Tat. Apa itu? Menjadi. Nah, itu. Karena beberapa ada yang melakukan operasi mengubah kelamin. Itu Ya. ada yang terjadi. Ya, bahkan mereka sampai menikah, Sat. Nah, itu. Mungkin untuk Laki-laki itu, dengan laki-laki. mungkin untuk hal yang seperti itu kita nggak bisa menyalahkan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua itu mungkin sudah mendidik dengan baik. Yang salah siapa? Pergaulannya. Nah, betul. Kawan-kawannya Pergaulan. entah siapa. Ya. Karena saya punya kawan. Kawan saya ini punya anak laki-laki. Masalahnya ketika masih kecil anaknya laki-laki itu dititipkan ke bibinya. Bibinya ada di Ketapang, nggak jauh. Dan bibinya ini punya saudara lagi, sepupunya perempuan juga. Jadi pas kalau lagi main tuh, yang seharusnya laki-laki diajak main kelereng, main Tamiya, ini diajak main boneka. Setahun di Ketapang mulai agak-agak melambai. Akhirnya diambil kembali dan dididik kembali, dikasih robot, dikasih bola, dan kembali ke fitrahnya. Tapi kalau udah kawan-kawannya berterus-terusan sampai sekian tahun, mungkin bisa berubah. Tanya laki-laki jadi perempuan dan sebaliknya. Pentingnya dikenal orang tua dan pergaulan. Iya, betul. Berarti nambah satu poin nih ya. Hal yang bisa mempengaruhi generasi bangsa selain tadi yang disebutkan peran orang tua, kemudian ibu bapak itu udah termasuk satu paket, guru juga berpengaruh. Nah, yang terbaru ini termasuk juga lingkungan. Lingkungan itu atau bi'ah ya. Nah, lingkungan dia tempat tinggal. Maka dikatakan itu dalam sebuah syair Arab itu yang artinya apa? Jangan engkau tanya kepada seseorang tentang perilakunya, tapi lihatlah temannya. Nah, jadi kalau kita mau ngelihat karakter seseorang, jangan ditanya kamu nih baik apa jahat. Nah, jangan, tapi kita lihat teman-teman sekelilingnya. Kalau teman-teman sekelilingnya itu baik, sudah bisa dipastikan orang itu baik. Tapi kalau teman-teman sekelilingnya jahat, nakal, suka buat onar misalkan, maka kurang lebih juga dirinya akan tidak jauh dari sifat-sifat itu. Begitu. Oke, seperti itu, Kak ya. Boleh disimpulkan? Nampaknya materi kita ini udah kepanjangan. Otak saya udah ada mencukupi lagi untuk merangkum semuanya nih. Dari awal kewajiban kita pada saat memasuki Idul Fitri, jangan lupa untuk membayar zakat. Zakatnya 2,7 sampai dengan 3 kilo. Nah, usahakan menggunakan beras yang kita konsumsi sehari-hari. Tuh. Yang keduanya untuk ibu-ibu yang menyusui atau hamil, kalau tidak puasa, jangan lupa untuk membayar fidyah. Betul ya? Bayar fidyah ya. Untuk orang tua yang sepuh yang tidak bisa berpuasa, itu juga membayar fidyah. Besarannya sebesar setengah sok ya, setengah sok. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kesunahan itu banyak tadi tuh. Untuk mandi, takbir selama berangkat, kemudian pergi dan pulangnya beda jalur, kemudian memakai perhiasan yang secukupnya saja, kemudian memakai pakaian yang sebagus mungkin lah, baru boleh atau pakaian lama yang paling bagus itu juga boleh, tidak masalah. Kemudian fenomena-fenomenanya, nah fenomena tadi itu banyak dijelaskan dan itu tidak bisa disimpulkan karena itu sudah sangat terlalu luas. Kita kalau mau ngambil kesimpulan untuk itu nampaknya harus menambah satu video lagi. Untuk itu kita tutup video hari ini, ya. Terima kasih banyak sudah hadir, telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu parenting tadi untuk mendidik anak, untuk memilih calon istri juga masuk tadi.
Bahkan ditambahkan pula, memilih calon suami pun dikasihkan nggak tadi itu. Jangan sampai kita berpikiran ibu adalah pendidikan yang paling pertama, tapi harus ada tambahannya. Bahwasanya ayah adalah pemimpin sekolahnya. Seperti itu Tat ya. Oke, cukup segitu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.